Hai, gue Pita. Selama beberapa tahun terakhir, ada seseorang yang gue kenal dekat yang sering diskusi mengenai strategi investasi kita. Dia sedang dalam perjalanan finansialnya sendiri, dan ya kita suka tukar pikiran lah mengenai perbedaan cara kita berinvestasi. Dia orang yang aktif mengelola investasinya, sementara gue bisa dibilang orang yang moderat konservatif. Gue yakin setiap orang punya cara masing-masing yang cocok dengan tujuan dan profil resikonya. Berdasarkan perjalanan finansial gue selama bertahun-tahun belakangan ini beberapa prinsip investasi moderat konservatif gue. Disclaimer, gue nggak bilang cara investasi gue adalah cara yang paling benar ya. Semua orang berhak punya keputusan dan resiko sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Metode investasi utama gue adalah di pasar ekuitas dan money market. Jadi gue nggak bisa ngomong buat orang yang berinvestasi di properti, komoditas, forex, atau bahkan kripto. Yang pertama, dalam berinvestasi, yang penting bukan berapa returnnya, tapi berapa jumlah yang gue investasikan. Gue beranggapan 1 miliar yang diinvestasikan dengan return stabil 10% lebih bagus dibandingkan 10 juta yang diinvestasikan dengan return 30%. Karena ya 10 juta kalau diinvestasikan return 30% tetap saja dapatnya 3 juta. Dan ya walaupun itu return yang banyak, it's not really life changing. Tapi kalau 1 miliar diinvestasikan dengan 10% menghasilkan 100 juta. That's a lot of difference. Sama lah kalau misalnya petani nanam kelapa. Kalau dia nanam 100 pohon kelapa dengan bibit kualitas rata-rata, tetap dia akan menghasilkan lebih banyak dari petani yang cuma menanam 1 pohon kelapa hibrida unggulan yang buahnya cepat berbuah. Yang kedua, membereskan keuangan sebelum mulai berinvestasi. Sebelum gue memulai langkah mengejar FIRE, gue pastikan bahwa semua fondasi keuangan gue selesai. Ini artinya melunasi semua hutang konsumtif dan bunga tinggi, punya emergency fund, punya asuransi kesehatan untuk melindungi aset investasi, dan punya asuransi jiwa yang cukup, yaitu nilai perlindungannya minimal 10 tahun biaya hidup untuk melindungi keluarga. Butuh sekitar 1 tahun untuk gue menyelesaikan fondasi ini. Tapi gue percaya kalau gue ambil jalan pintas ketika membereskan hal-hal ini, misalnya dana daruratnya ya udahlah lebih sedikit aja, atau dana daruratnya dikumpulin lah sambil investasi, atau ya bayar utang kartu kreditnya lah sambil investasi, atau nggak usah lah beli asuransi yang mahal-mahal. Akhirnya malah gue akan membuat diri gue terpapar resiko keuangan yang malah akan berdampak kepada perjalanan FIRE gue. Yang ketiga, menyiapkan sistem untuk berinvestasi. Sistem gue adalah gue punya akun high yield savings yang jadi akun amunisi cash yang siap gue luncurkan kapan aja. Kalau gue ada penghasilan, dipotong dengan biaya hidup dan kebutuhan lainnya sesuai dengan budget bulanan, apapun uang yang tersisa itu gue masukin di rekening tersebut. Kalaupun misalnya ada penghasilan tambahan lain selain dari ya gaji, uang gue pun gue masukin ke situ. Dari akun itu, gue mengatur sistem agar setiap minggu ada uang yang gue deploy ke rekening investasi. Jadi gue berinvestasi secara dollar cost average ke portofolio reksadana tiap minggu. Dollar cost average ini tidak gue lakukan di single stocks atau instrumen lain. Gue tahu ada beberapa orang yang menabung dollar cost average beli saham yang dianggap potensial, blue chip, seperti BBCA atau SIDO untuk jangka panjang. Tapi gue nggak melakukan itu karena menurut gue kalau dollar cost averaging sebaiknya dilakukan di portofolio. Bisa di reksadana atau di indeks atau di ETF, karena itu berarti membagi resiko ke banyak jenis saham dan bisa dilakukan secara lebih pasif. Berinvestasi di single stock itu butuh pendekatan yang lebih aktif, di mana kita harus melihat kondisi pasar dan kita lebih terpapar dengan volatilitas kenaikan dan penurunan harga. Itu sebabnya orang berusaha membeli saham single stocks di harga serendah mungkin dan menjualnya setinggi mungkin. Idealnya, seringkali hal itu sulit dilakukan karena dengan kemampuan kita, hampir tidak mungkin kita bisa mendapatkan peak dan low-nya itu di saat kejadian. 4. Hidup hemat itu adalah alat untuk mencapai financial independence, tapi tidak akan menjadi kaya. Yes, memang ada pepatah hemat pangkal kaya. Pangkal ya, tapi hemat itu tidak buat kaya. Buat gue, hemat atau frugal cuma alat untuk memperbesar savings rate sehingga kita bisa berinvestasi untuk mengejar FIRE. 5. Berinvestasi dengan konservatif membuat gue bisa menanggung loss dan resiko lebih baik. Gue berusaha untuk melakukan diversifikasi dan menyeimbangkan portfolio net worth gue, sehingga tidak ada satu instrumen investasi yang nilainya lebih dari 50% total keseluruhan aset investasi gue. Ini gue lakukan dengan pemikiran bahwa kalau terjadi sesuatu pada aset ini, paling nggak gue nggak totally wipe up. Dan ini tidak akan berdampak
menghancurkan kehidupan finansial gue. Jadi strategi gue adalah membangun portofolio sehingga cukup untuk menanggung hidup gue sampai masa dana pensiun gue mature dan cair. 6. Tetap tenang saat terjadi penurunan investasi atau kenaikan investasi. Teorinya sih mudah, tapi sulit dilakukan. Contohnya, akibat kekhawatiran resesi di tahun 2023. Bulan Januari IHSG menanjak terus hingga mencapai all-time high di 7.200-an di bulan April. Investor optimis dan berlomba-lomba memasuki pasar saham. Tapi 1 bulan kemudian terjun bebas menjadi 6.597 atau turun hampir 10% dalam waktu sebulan. Siapa yang hold? Siapa yang jual? Siapa yang berlomba-lomba meningkatkan posisinya? Kemudian di bulan Juni IHSG kembali mencapai 7.193 dan orang kembali optimis bahwa dampak resesi itu akan minimal buat Indonesia. Ekonomi Indonesia nggak apa-apa kok. Tapi sejak itu IHSG terus menurun sehingga penutupan di akhir tahun 30 Desember 2022 itu 6.850. Siapa yang nggak bergerak sama sekali? Siapa yang tidak menyentuh investasi sahamnya sama sekali? Terus terang, gue pun sempat bergerak take profit karena ada kebutuhan mendesak. Walaupun gue berusaha untuk tetap tenang dan tidak pengaruh akan naik turun pasar, tapi teori dan praktek adalah 2 hal yang berbeda. Ini satu hal yang harus gue asah terus dengan bertambahnya pengalaman. Demikian pendekatan moderat konservatif gue dalam berinvestasi. Seperti disclaimer gue sebelumnya, ini adalah cara yang sejauh ini gue rasa cocok. Jadi jangan dianggap bahwa cara ini cocok dengan orang lain. Apa mungkin gue akan berubah strategi di masa yang akan datang? Mungkin. Ya kita kan nggak pernah tahu apa yang terjadi. Bagaimana dengan investasi lu? Ingat, it's not about how much you make, it's about how you manage your money. Salam!